Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertama kali ya sama Bapak pengganti Bu Dwi. Untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya sama Bapak aja lagi, nggak ada guru baru. Jadi guru barunya itu masuk di kelas 7 ya ternyata. Jadi yang kelas 8 Bapak yang akan menggantikan Bu Dwi. Hari ini kita lanjutkan materi kemarin setelah kita membahas sistem transportasi pada tumbuhan. Hari ini adalah dengan sistem pernapasan pada manusia, khususnya organ pernapasan beserta fungsinya. Nah, jadi kita kenalin dulu nih elemennya apa-apa aja. Pertama itu hidung, kemudian faring, kemudian ada laring, ada trakea, ada bronkus, ada pulmo, ada alveolus. Kita bahas satu-satu. Nah, sebelumnya Bapak pengen ngetes nih kalian, sadar atau enggak, kita tuh sebenarnya bernapas itu banyak loh. Bernafas itu banyak. Jadi setiap harinya itu kita bisa bernafas sampai 17.280 kali. Bayangkan, tanpa kita sadar tuh, kita nggak perlu mikir buat napas. Kalau kita mikir bisa lupa kita napas. Kadang-kadang kita yang mikir aja bisa kita lupain. Jadi napas itu otomatis dia. Kita tidur, kita beraktivitas dan lain sebagainya nih, kita belajar kayak gini nih, dia napas lagi. Nah, sehari itu dapat mencapai 17.280 kali kita narik nafas. Nah, kalau kita pikir-pikir kan gampang aja tuh, sedot, buang, sedot, buang. Tapi secara proses sebenarnya itu panjang. Nah, sebelum menjelaskan tentang proses, Bapak akan menjelaskan tentang organ-organ yang membantu kita bernapas dulu ya. Yang pertama itu hidung. Jadi hidung itu adalah organ terluar, orang yang pertama yang bisa kita lihat nih, kita pegang tuh hidung, yang langsung bersentuhan dengan gas atau udara untuk bernapas. Nah, fungsi ini, hidung itulah fungsinya sendiri adalah untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan hasil dari pernapasan. Apa yang hasil dari pernapasan? Hasilnya itu adalah karbon dioksida nih, CO2. Nah, organ ini terletak di tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu tulang kepala ya, yang tersusun dari tulang rawan, kemudian otot dan kulit. Kenapa hidung tulang rawan? Karena kalau tulang keras nih, hidung kita tulang keras, tersentuh sedikit juga patah hidungnya. Jadi bisa sering kita ngurut hidung. Kalau hidung tulang rawan ini dia tidak mudah patah, elastis ya, kecuali dalam benturan keras. Benturan keras baru bisa patah, tapi mudah untuk memperbaikinya. Oke, selain itu rongga hidung berfungsi untuk melembabkan, menghangatkan, dan menyaring filter udara yang masuk ke tubuh. Tuh perjalanan pertama hidung tuh. Kemudian bulu dan lendirnya itu berfungsi sebagai organ penangkap debu. Selain debu, penangkap spora jamur dan zat asing udara. Nah, itu hidung. Jadi bulu-bulu hidung tuh sebenarnya jangan dicabutin, bersihin aja pakai air. Itu penting. Selanjutnya faring. Faring itu disebut dengan tenggorokan ya. Merupakan jalur tersusun atau jalur terusan setelah kita menghirup udara melalui hidung. Pada tenggorokan, organ pernapasan ini dilanjutkan dengan pangkal tenggorokan lagi, laring, trakea dan bronkus. Nah, laring ini disebut juga sebagai kotak suara penghubung faring dan trakea. Di bagian ini terdapat pita suara dan katup epiglottis. Apa itu? Itu jakun. Bahasa biasanya tuh epiglottis itu jakun. Nah, lakian tuh punya jakun, perempuan punya nggak punya, cuma tidak menonjol bedanya. Nah, saluran di laring ini dia memisahkan antara saluran makanan dan saluran udara. Oke? Kemudian trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Bentuknya seperti pipa, fungsi utamanya sebagai jalur udara untuk masuk keluar dari paru-paru. Organ ini tersusun atas cincin tulang rawan dan terdapat di kerongkongan. Ada bronkus lagi setelah itu, merupakan percabangan dari trakea yang memiliki dua percabangan menuju paru-paru kanan dan kiri. Setelah melewati bronkus, percabangan akan diteruskan oleh bronkulius dan berakhir di alveolus atau gelembung udara. Bronkus dan bronkulius berfungsi sebagai jalur udara dari trakea menuju paru-paru. Nah, kemudian pulmo. Pulmo itu bahasa lain dari paru-paru ya, merupakan organ vital pernapasan yang dibungkus oleh lapisan bernama pleura. Letaknya berada di rongga dada di atas diafragma, bentuknya mirip seperti spons. Kenapa mirip seperti spons? Karena dia bisa membesar. Ya, bisa membesar, bisa mengecil, bisa membesar, bisa mengecil. Jadi bentuknya itu kayak spons tuh.
Kenapa SpongeBob? Karena dia berongga-rongga, bisa membesar, bisa elastis ya. Paru-paru memiliki 2 segmen ya, yang kiri, kemudian yang kanan mempunyai 3 segmen. Terakhir adalah alveolus. Alveolus ini adalah struktur anatomi yang memiliki bentuk rongga. Letak alveolus ini berada pada gian parenkim, paru-paru yang merupakan ujung dari saluran pernapasan, di mana kedua sisi merupakan tempat pertukaran udara dengan darah. Nah, di alveolus itu hasil dari kita nafas itu, oksigen dikirimkan lewat darah melalui alveolus itu. Kira-kira kayak gini gambarnya. Dari atas ya, tuh kita nafas, urutannya nih, kita nafas, faring, laring, trakea, bronkus, bronkulius, sampai ke alveolus. Oke, itu aja pertemuan kita tentang organ ya. Minggu depan, pertemuan selanjutnya akan Bapak bahas tentang sistem, bagaimana cara manusia bernapas. Oke, Bapak akhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga ini ya, kalian dapat memahaminya. Satu lagi, kalian bisa buka YouTube dan lain sebagainya untuk belajar. Jadi HP itu sebenarnya belajar lebih mudah, nggak hanya main game. Oke, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.